Artinya, adakah kamu mau aku tunjukkan kepadamu, aku perlihatkan kepadamu seorang wanita min ahlil jannah, yang merupakan ahli surga. Nah, ini menarik. Jadi tentunya seseorang nggak bisa mengatakan si A atau si B itu ahli surga kecuali dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa kali ini Abdullah ibn Abbas ingin menunjukkan seorang wanita yang dijamin masuk surga? Nah, ada apa gerangan dengan wanita tadi? Maka Atta menjawab, bala, tentu. Siapa yang nggak mau melihat? Siapa orang yang nggak mau kenal dengan perempuan ahli surga? Nah, kemudian ditunjuk oleh yaitu Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, hadhil mar'atu sauda, perempuan yang berkulit hitam itu ditunjuk sama Abdullah ibn Abbas kepada Atta. Perempuan yang berkulit hitam itu adatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah datang kepada Nabi. Jadi waktu Nabi masih hidup, beliau datang kepada Nabi. Nah, kemudian perempuan tadi berkata, faqalat inni usra, artinya, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan, atau bahasa kedokterannya epilepsi, atau orang yang suka pingsan, sering pingsan, sering kejang, ya ikhwan. Epilepsi atau biasa disebut ayan. Jadi perempuan ini mengatakan, aku ini suka ayan, suka kejang, pingsan. Kalau zaman sekarang sebut ada penyakit epilepsi, ya ikhwan, usra, dari kata as-sar'u. Sar'u itu sejenis penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, gara-gara penyakit ayanku tadi, gara-gara kejangku tadi, maka aku sering terbuka aurat. Sering terbuka aurat. Nah, kemudian beliau katakan kepada Nabi, fad'ullaha ta'ala li, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah untuk aku. Jadi aku ini punya keluhan. Pertama, sering kejang, ayan. Kedua, sering terbuka aurat ketika datang ayan tadi, saudara. Kemudian Nabi bertanya, in syi'ti sobarti walakil jannah, kalau kau mau, kata Nabi, in syi'ti, kalau kau mau, sobarti, kau sabar aja. Artinya hadapi aja itu penyakit, hadapi aja itu penyakit epilepsi, penyakit ayan, terima saja sebagai ketentuan dari Allah, sabar, walakil jannah, dan engkau akan dapat surga. Berarti surga sebagai gantinya. Kemudian wa in siti, tapi kalau kau mau, kata Nabi, da'autullah an yu'afiyat, tapi kalau kau mau, aku doakan, dan engkau akan sembuh dari epilepsinya. Disuruh pilih nih sama Nabi, ayo mau yang mana? Aku doakan sembuh ayannya, atau yang kedua, ente sabar, ayannya nggak baik, Nabi nggak doain, tapi ente dapat surga. Lihat nih, ini tawarannya saudara, mau sakit dari ayan apa mau masuk surga. Nah, perempuan ini saudara tanpa ragu-ragu, faqalat, langsung menjawab, asbir, aku sabar ya Rasulullah. Berarti dia pilih surga. Dia nggak pilih untuk sembuh dari penyakit di dunia. Dunia sebentar, apalagi masuk surga. Nabi yang ngabarin dia. Makanya dia jawab, asbir, aku sabar. Kemudian dia berkata lagi, tapi ini atakasyaf, tapi ya Allah, ya Rasulullah, aku suka terbuka aurat. Nah, ini menarik nih. Dia nggak peduli dengan sakitnya, nggak apa-apa lah sakit, tapi doain dong supaya aurat ini nggak terbuka. Nah, sebab kalau terbuka aurat ini kan ini menyangkut hak agama. Jadi kalau soal dia ayan, dia pingsan, itu hak pribadi dia, nggak ada masalah. Tapi kalau soal buka aurat, ini hak agama, takut ada peraturan agama yang dilanggar.
Nah, jadi kata dia, untuk ayannya aku sabar. Dia nggak minta Nabi doain untuk sembuh. Tapi untuk buka auratnya doain dong ya Rasulullah, supaya nggak terbuka lagi itu aurat. Orang kan kalau kejang kadang-kadang ya kawan, orang kalau kejang, ayang kejang, kan udah nggak tahu auratnya ada di mana ya kawan. Bisa terbuka dadanya, kepalanya, pahanya. Ini perempuan, bukan lelaki. Nah, jadi dia minta, ya Rasulullah untuk ayamnya aku sabar. Nah, tapi tolong doain dong untuk yang buka auratnya. Kemudian, saudara, Fatullah Ta'ala li Allah takasyaf. Doakan aku, ya Rasulullah. Jadi mau sakit bagaimana kek, mau ayam bagaimana kek, mau kejang bagaimana kek, yang penting aku dilindungi oleh Allah. Aku punya aurat tidak terbuka lagi. Fadahabaha, dan itu didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena bisa dipastikan yang bersangkut masuk surga karena keluar dari lisan suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, tentu dia masuk surga ini, saudara, Nabi bisa jamin dia masuk surga, saudara, karena itu tadi. Artinya sebagai isyarat, petunjuk, dalil bahwa perempuan ini nggak main-main sabarnya. Emang betul-betul sabar menghadapi penyakitnya. Nah, karena siapa yang sabar untuk menghadapi penyakitnya, maka kesabaran itu bisa mengantarkan dia ke surga. Kesabaran itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia dengan penyakitnya. Kesabaran itu juga bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau orang sakit, kemudian sabar, dosanya dihapus. Itu yang bikin dosanya dihapus bukan sakitnya, sabarnya. Kira-kira jelas gak? Jadi bukan sakitnya, sakit nggak ngapus dosa, yang ngapus dosa sabarnya. Banyak orang sakit, dosanya nggak dihapus. Kenapa? Nggak sabar. Ada orang sakit, dosa nggak dihapus, saudara, jadi azab buat dia. Nah, kenapa bisa jadi azab? Karena dia tidak sabar. Tapi kalau dia sakit, dia sabar. Maka dengan sabarnya tadi, saudara, setiap penderitaan yang dia rasakan dalam sakitnya bisa menghapus dia punya dosa. Berarti hakikat yang menghapus dosa adalah sabar. Nah, kemudian selain itu ada yang menarik. Perempuan ini lebih memperhatikan urusan akhirat daripada dunia. Urusan ayan, urusan dunia. Urusan epilepsi, urusan dunia. Urusan kejang pingsan, urusan dunia. Tapi urusan aurat terbuka, ini bukan urusan dunia, ini urusan agama. Sementara kita tidak boleh sembarang membuka aurat. Perempuan ini perempuan yang selalu menutup aurat, menjaga aurat. Tapi gara-gara epilepsinya, kalau lagi datang auratnya terbuka. Nah, jadi yang dia pikirkan bukan soal sakitnya, yang dia pikirkan adalah auratnya. Makanya ketika Nabi katakan, baik kalau kau sabar, ini penyakit nggak usah baik, tapi kau masuk surga, tentu diambil surganya. Tapi pada saat yang sama dia minta doa dari Allah agar dia tidak sembarangan membuka atau terbuka auratnya. Ini menunjukkan perempuan ini perempuan baik yang selalu menjaga aurat. Akhirnya doa Nabi dikabulin. Semenjak saat itu perempuan ini kalau dia epilepsinya datang, ayangnya datang, kejang, pingsan, auratnya nggak pernah terbuka ya ikhwan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah